Start di sini. Aku ngambil video dulu. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita tematik 3B yang tema 2. Kita sekarang berada di subtema 1 pembelajaran 2 dan 3. Nah, hari ini kita belajar tentang apa ya? Lihat bareng-bareng yuk, buka bukunya. Di halaman 6, di situ, di pembelajaran 2, ayo mengamati. Kita sudah belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan setiap sila di dalam Pancasila memiliki arti masing-masing. Ya, contohnya, panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau prinsip. Pancasila yang terdiri atas 5 sila ini tergambar pada perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Simbol sila pertama adalah apa? Yes, bintang. Pintar. Bintang melambangkan sebuah cahaya yang memancarkan sinarnya untuk kehidupan manusia. Latar berwarna hitam menunjukkan warna alam yang mengandung arti bahwa berkat rahmat Allah adalah sumber dari segalanya. Tuhan adalah sumber dari segala-galanya artinya ya. Ada yang tahu bunyi sila pertama? Apa itu? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Yuk, ada yang tahu nggak apa saja pengamalan, contoh pengamalan sila pertama? Ada yang tahu? Yuk, kita lihat bareng-bareng yuk. Contohnya di sekolah. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kedua, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan agama. Ketiga, menghormati teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadahnya. Ya, yuk selanjutnya apa lagi? Nah, sekarang kita kembali ke halaman 7. Di halaman 7, lihat buku kamu di situ ada sebuah dongeng. Ada yang tahu itu apa artinya dongeng? Dongeng adalah sebuah cerita fiksi, sebuah karangan. Ya, sebuah karangan ya anak ya. Nah, di situ ada sebuah dongeng yang berjudul Kisah Pohon Tomat dan Pohon Mangga. Yuk, bareng-bareng kita baca ya. Yuk. Di suatu negeri tumbuhan, tinggallah 2 pohon yang bersahabat. Sejak kecil, mereka bermain bersama. Pohon tomat dan pohon mangga bersahabat dekat. Mereka bukan hanya bermain bersama, tetapi juga sering saling bercerita tentang keadaan masing-masing. Mereka pun tumbuh dengan baik. Pohon tomat tidak bisa lagi bermain dengan pohon mangga, karena pohon tomat tidak bisa mengikuti pertumbuhan pohon mangga. Pohon tomat yang merasa kalah tinggi dan kalah besar dengan pohon mangga. Perbedaan itulah yang membuat persahabatan antara pohon tomat dan pohon mangga menjadi renggang. Pohon tomat tidak bisa menerima keadaannya yang kalah tinggi dan besar dengan pohon mangga. Dia merasa bahwa Tuhan tidak adil. Dia ingin tinggi dan besar seperti pohon mangga. Pada suatu hari, pohon tomat bangun dan menyadari ada yang berubah dalam tubuhnya. Ada buah-buah kecil yang tumbuh di ranting-rantingnya. Pohon tomat dengan bangga menemui pohon mangga dan memamerkan buahnya. Pohon mangga merasa iri dengan pohon tomat yang sudah berbuah. Dia sedih
karena tidak memiliki buah. Hari demi hari, pohon tomat berbuah dengan lebatnya. Pohon mangga melihat dari kejauhan. Pohon mangga meratap nasibnya yang tidak memiliki buah. Dia masih berharap bisa cepat memiliki buah eh, memiliki buah supaya bisa pamer dengan pohon tomat. Akhirnya pohon tomat memiliki buah yang ranum dan siap dipetik. Pohon tomat bangga dan merasa senang karena dirinya telah memberikan manfaat bagi manusia. Pohon mangga yang masih mengurung diri tiba-tiba mendengar berita yang menyedihkan. Pohon tomat sahabatnya telah mati. Karena penasaran dengan berita itu, pohon mangga bertanya kepada pohon beringin tua yang bijaksana. Usia pohon ini sudah ratusan tahun dan punya pengetahuan yang luas. Pohon tomat memang cepat menghasilkan buah, namun usianya hanya sampai dia berbuah. Setelah dipanen buahnya, pohon tomat akan mati. Usianya tidak lebih dari 5 bulan, kata pohon beringin tua. Lalu, mengapa aku belum berbuah juga? Tanya pohon mangga penasaran. Kamu akan berbuah sekitar 4 atau 5 tahun. Usiamu juga bisa bertahan lama sampai puluhan tahun. Kamu juga harus bisa menerima dirimu apa adanya, kata pohon beringin tua. Pohon mangga akhirnya pulang dengan pemahaman baru dalam hidupnya. Dia tidak lagi iri dengan pohon-pohon lain yang punya kelebihan dibandingkan dirinya, karena setiap pohon ternyata mempunyai kekurangan juga. Tetapi yang lebih penting, pohon mangga disadarkan bahwa setiap pohon diciptakan berbeda-beda satu dengan lainnya. Kita harus bangga dengan diri kita apa adanya. Nah, coba apa yang bisa kamu petik dari pohon mangga tersebut? Dari cerita pohon mangga dan pohon tomat tersebut. Dari cerita tersebut, kita bisa melihat atau kita bisa dapat pesan bahwa kita harus mensyukuri diri kita apa adanya. Kita tidak boleh iri dengan orang lain. Dan kita tidak boleh merasa berkecil hati kalau orang lain lebih pintar contohnya atau orang lain lebih lambat, kita nggak boleh langsung marah-marah atau kita lebih pintar, kita tidak boleh sombong atau kita ada sesuatu yang kita bisa banggakan, kita tidak boleh langsung merasa bangga diri memandang orang lain rendah. Nah, di sini di halaman 8 di bawahnya, ayo menulis. Kamu, anak-anak, semuanya tuliskan pesan moral yang terdapat pada dongeng kisah pohon tomat dan pohon mangga. Tuliskan pesan moralnya pada buku paket kamu ya. Tuliskan di buku paket kamu ya, Nak ya. Oke, lanjut. Kemudian, nah, di halaman 9, di situ ada gambar. Yuk, siapa yang tidak tahu nama-nama pohon ini? Pasti tahu semua kan? Nah, di sini kerjaan kamu, tugas kamu hanya tuliskanlah nama-nama pohon yang ada di gambar ini. Sesuai dengan gambar ini pohon apa? Gambar nomor 1 pohon apa? Gambar nomor 2 pohon apa? Nomor 3 apa? Nomor 4 apa ya? Itu saja ya. Nah, tahu nggak? Lanjut. Nah, pada dongeng yang telah kamu baca, ada pohon mangga dan pohon tomat. Pohon mangga tumbuh besar dan tinggi, sedangkan pohon tomat kecil dan pendek. Jika pohon mangga ditiup angin, batang dan rantingnya akan memutar dan meliuk-liuk mengikuti arah angin. Ayo, kita juga bisa mengikuti gerakan pohon menjadi gerakan olahraga. Di pelajaran sebelumnya, kita juga sudah melakukan ini dengan gerak pohon yang di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, ya kan? Nah, dengan hal yang sama, di tema kali ini, di pembelajaran kali ini, kita juga bisa membuat olahraga dengan gerakan pohon. Nah, di situ dikatakan, letakkan tangan di pinggang, putar ke kiri, putar ke kanan, lakukan 2 kali hitungan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4,
Buka bukumu di halaman 11. Kita kembali membaca dongeng ya. Kalau di dongeng yang pertama tentang kisah buah tomat dan pohon mangga, kita diajarin tentang pesan moral. Sekarang yuk kita baca lagi dongeng tentang kurcaci buah. Yuk sama-sama kita baca ya. Nirmala dan Oki mengunjungi desa Kurcaci Buah. Akan ada pesta jus di desa itu. Para kurcaci sibuk membuat jus jeruk dan apel. Kalian rajin sekali, puji Nirmala. Kurcaci buah yang lain sibuk membawa buah-buahan dengan gerobak. Wah, jalannya menanjak. Pasti gerobaknya berat sekali. Oki kasihan melihat mereka. Diam-diam Oki mengambil tongkat Nirmala. Akan kusulap agar gerobak mereka menjadi ringan, gumam Oki. Oki pun mengayunkan tongkatnya. Shoo! Ketika gerobak menjadi ringan, kurcaci buah panik karena tidak bisa mengendalikan gerobak. Gerobak terlalu laju. Ah! Teriak mereka. Brrr! Semua buah-buahan jatuh berhamburan di tanah. Gawat, sebentar lagi pesta dimulai. Keluh para kurcaci buah bingung. Oki merasa bersalah. Ia segera membantu kurcaci memasukkan buah-buahan ke dalam gerobak. Tak ada lagi waktu untuk memisahkan. Dicampur saja, usul Oki. Pesta jus dimulai. Para kurcaci siap membuat jus mangga, apel, dan jeruk. Tapi karena buah-buahan itu tercampur, maka mereka menjadi repot memilih-milih. Untung Nirmala mendapat akal. Kali ini kalian buat pesta campuran saja, usul Nirmala. Wah, usul yang menarik. Setelah dibuat, ternyata jus campuran buah apel, mangga, dan jeruk rasanya enak juga. Yuk, sekarang kita mengisi pertanyaan yang ada di bawah cerita di halaman 12 ya. Nah, coba di situ ada beberapa pertanyaan. Coba anak-anak kamu tuliskan jawabannya di buku paketmu saja di sini ya. Tuliskan di sampingnya. Ya. Nama anak yang mengunjungi desa Kurcaci adalah buah-buahan dibawa dengan menggunakan. Nah, coba kamu isi semua yang kosong ini berdasarkan teks yang sudah kita baca. Oke? Nah, kembali lagi di sini kita diminta untuk menuliskan pesan positif dari isi dongeng Kurcaci Buah. Kalau di sana tadi pesan moral, di sini pesan positifnya apa? Ya, bisa ya nak ya? Yuk, next. Nah, sekarang setelah itu, kita kan sudah baca nih dongeng tadi tentang buah-buahan, tentang pohon. Sekarang, ayo mengamati. Dari dongeng yang sudah kamu baca, ada buah-buahan yang akan dibuat jus oleh kurcaci. Ada buah mangga, apel, dan jeruk. Buah-buahan itu berasal dari pohon yang ditanam oleh petani. Petani menanam pohon tersebut dan merawatnya dengan baik. Pohon itu disiram dan diberi pupuk agar subur. Pohon yang dirawat dengan baik akan cepat berbuah. Buah yang sudah masak akan dipetik. Selain untuk dimakan sendiri, petani menjual buah-buahan itu di pasar. Orang-orang membeli buah di pasar. Tuhan yang Maha Esa menciptakan beraneka tanaman. Salah satunya adalah tanaman buah. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita juga harus berterima kasih kepada petani karena sudah menanam dan merawat tanaman. Sehingga kita bisa makan buah setiap hari dan tubuh kita menjadi sehat. Nah, coba tuliskan ungkapan syukur kamu, ungkapan rasa syukur kamu, bagaimana cara kamu bersyukur atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kamu. Ya, karena kamu bisa makan buah-buahan yang enak dan bermanfaat setiap hari di kolom ini ya. Nah, oke, next. Nah, setelah itu lihat di halaman 14. Ayo berhitung, perhatikan gambar A dan gambar B. Lihat, di gambar A, pohon buah apel itu terdiri dari 12 buah apel. Sedangkan gambar B ada 8 buah salak. Nah, coba
Jika gambar A yang berisi 12 buah apel dan gambar B berisi 8 buah salad dijumlahkan adalah sama dengan 20 buah. Coba lagi kita jumlahkan. Kalau 8 ditambah 12 hasilnya sama enggak? Sama-sama 20 enggak? Sama dong. Nah, coba perhatikan keterangannya di bawah ini. Jika dihitung, jumlah buah apel yang ada di keranjang A dan buah salad yang ada di keranjang B adalah 12 tambah 8 sama dengan 20. Apabila keranjang A dan keranjang B ditukar, apakah jumlahnya masih sama 8 tambah 12? Ternyata jumlahnya masih tetap sama, yaitu 20. Nah, contoh lain. Jika 10 tambah 15 10 tambah 5 sama dengan 15, maka 5 tambah 10 sama dengan 15. Jadi 10 tambah 5 sama dengan 5 ditambah 10. Next. Nah, karena teacher udah kasih contohnya, perhatikan di halaman 14 di buku kamu ada di situ soal. Kerjakan soal-soal berikut dengan benar. Maksudnya 121 ditambah sama dengan 225 ditambah 121 ya. Coba kamu kerjakan di buku kamu. Di buku pakai tulis saja ya, Nana. Di sini tuliskan jawabannya di sini ya. Contoh nih, 121 ditambah 2 titik-titik sama dengan 225 tambah 121. Maka kamu tinggal memindahkan 121 ditambah 225 sama dengan 225 ditambah 121. Oke, sampai di situ saja. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan, jaga istirahatnya, tetap kita berdoa bareng-bareng agar situasi dan kondisi cepat membaik dan kita bisa cepat kembali. Oke, demikian saja. Terima kasih, selamat mengerjakan. Bye-bye. Sampai jumpa. Ini kalau biar